Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib, kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik. Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik. Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia.
Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik. Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Ikang Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dinatawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik.
Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik. Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik. Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia.
Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik. Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Ikang Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik.
Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik. Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik. Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia.
Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik. Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Ikang Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal, begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik.
Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik. Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik. Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia.
Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik. Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Ikang Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik.
Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik. Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik. Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia.
Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik. Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Ikang Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik.
Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film maupun iklan pernah dibintangi oleh Marissa. Salah satu di antaranya adalah film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 dan Biarkan Bulan Itu pada tahun 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuat Marissa mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia. Marissa memenangkan Piala Citra untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai artis pendukung terbaik. Karirnya tidak hanya di dunia hiburan, dia juga membentangkan sayap ke politik. Marissa dikenal sebagai sosok yang peduli pada isu-isu sosial dan pendidikan. Dia juga sempat menjabat sebagai anggota DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Artis sekaligus politisi Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu 2 Oktober dini hari. Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh putri Marissa, Kiki Fauzi, melalui unggahan Instagram story pribadinya. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan kepergian sang ibu. Sementara itu, Nadia Soekarno yang merupakan keponakan Marissa Haque juga mengabarkan meninggalnya sang artis melalui Instastory-nya. Nadia mengunggah pengalamannya jika ada kerabat terdekat yang meninggal. Begitupun yang dirasakan ketika Marissa Haque meninggal. Ia memajang foto Marissa dan juga dalam unggahannya tersebut, dia mengunggah ulang postingan sang tante lengkap dengan instrumen musik hening dari Guntur Dina Tawijaya. Dalam Instastory-nya, dia menceritakan mimpi yang selalu datang jika ada orang terdekat yang meninggal dunia. Mimpi tersebut adalah mimpi gigi patah yang selalu berulang, termasuk 2 hari sebelum Marissa Haque meninggal dunia. Sementara itu, salah satu pengamat musik Indonesia, Adib Hidayat, menuturkan bahwa Marissa meninggal dunia pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jenazah istri penyanyi Ikang Fauzi ini rencananya akan dimakamkan siang nanti di TPU Tanah Kusir. Pemirsa, kepergian Marissa juga mengejutkan banyak pihak. Dia dikenal sebagai artis yang pernah aktif di era 80 hingga 90-an. Berbagai film. Masih kayaknya kaget banget pasti apalagi kaget. Kita semua kaget, teman-teman semuanya kaget. Masih di teman syutingnya. Siang ya agak baru banyak yang hadir ya, insya Allah pada ramai-ramai mau ke Tanah Kusir, insya Allah. Masih kayaknya masih shocknya menangis kah atau bengong atau gimana gitu Mbak Cici? Matanya sudah sembab ya, pasti nangis dan masih terpukul lah di depan jenazah. Ya aku sih ngerti banget. Yang penting aku sebagai teman nggak bisa nolong apa-apa, aku hanya bisa menyolatkan aja. Mudah-mudahan itu bisa meringankan. Dan aku juga mohon kepada teman-teman yang mungkin nanti hadir, tolong sholatkan aja, karena hanya itulah yang bisa kita bantu di sana supaya lancar. Insya Allah 40 orang yang menyolatkan, insya Allah mudah. Makasih Mbak Cici. Ya Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimana telah berpulang rahmatullah istri dari Ikang Fauzi, yaitu Marissa Haque, yang kabarkan meninggal dunia pada pukul 2 dini hari tadi di kediamannya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Berdasarkan informasi Nurul, Kang, ketinggian Kang. Udah ketinggian. Baru datang. Siapa sih? Ya tadi itu dia. Tribuners Rano Karno hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah dari Marissa Haque, istri dari penyanyi Ikang Fauzi, yang telah hadir tadi sekitar pukul 9:05 waktu Indonesia Barat menerima duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Berdasarkan informasi yang didapat, jika Marissa Haque tidak memiliki riwayat penyakit apapun, namun tadi berdasarkan wawancara oleh sang adik yaitu Seraya Haque,
pada hari Kamisnya atau Rabu maksud saya, Marissa Haque masih sempat berkumpul bersama keluarga. Namun saat itu juga Marissa Haque disebut sudah lagi tidak sadarkan diri, yang membuat keluarga langsung membawa Marissa Haque ke Rumah Sakit Premier Bintaro Tangerang, yang kemudian lalu dinyatakan meninggal dunia pada pukul 2 dini hari tadi. Saat ini berdasarkan informasi lanjutan, jenazah sudah tiba sejak tadi pagi. Para pelayat sudah mulai berdatangan untuk memberikan peringatan terakhir kepada mendiang Marissa Haque. Baik Tribuners, adapun jenazah dari Marissa Haque akan dimakamkan hari ini sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat berdasarkan informasi yang tertulis di depan rumah duka. Rencananya pemakaman akan dilakukan atau akan berlangsung di tempat pemakaman Tanah Kusir Blok A1 Blok 36, dan jenazah akan dibawa dari rumah duka menuju TPU sekitar pukul 3 sore nanti. Lebih lanjut, para pelayat juga sudah mulai berdatangan. Sejauh ini awak media bisa menunggu di depan dari rumah duka Marissa Haque. Terus diketahui jika istri dari penyanyi Kang Fauzi Marissa Haque meninggal dunia pada pukul 2 dini hari tadi, di mana menurut keterangan Marissa Haque sudah tidak sadarkan diri di rumah, padahal masih sempat bertemu dengan keluarga, dan kemudian keluarga membawa Marissa ke Rumah Sakit Premier Bintaro Tangerang Selatan, dan pihak rumah sakit menyatakan jika Marissa meninggal dunia.
Kalau ditanya ada penyakit apa, tidak ada penyakit apa-apa, kondisi baik-baik saja semuanya. Ya, namanya ajal. Ya, sudah, manusia kan bisa menghadap kepada Sang Pencipta, bisa melalui berbagai macam cara. Ada yang melalui penyakit, ada yang di usia muda, atau dengan cara yang tidak dapat diduga. Dan saya pikir ini salah satu yang didapat oleh kakak saya. Mbak Soraya terakhir berkontak dengan almarhumah kapan? Terakhir berkontak saya sekitar 2 bulan lalu lah. Tapi lebih banyak untuk kontak sama kangen anak. Kalau pertemuan terakhir kapan? Ya 2 minggu, 2 bulan. 2 bulan yang lalu juga. Terkait dengan urusan sekolah. Saya? Oh, kami ini 3 saudara perempuan semua. Saya anak nomor 2, Marisa nomor 1, dan masih ada adik saya. Punya 3 bersaudara perempuan yang dibesarkan secara mandiri. Saya pikir kami masing-masing mempunyai keleluasaan untuk membentuk karakter masing-masing. Dan setiap saudara pasti punya pilihan hidup dengan caranya, dengan polanya, dan saya pikir kami bertiga sudah punya keluarga masing-masing dengan polanya sendiri-sendiri, dan kami saling menghargai atas pilihan masing-masing. Tapi lepas daripada itu, yang namanya bersaudara tetap saudara, tetap patah hati. Tapi ya, memang ini jalannya. Sifat apa yang paling membekas di Mbak Soraya? Teman main waktu kecil. Ica itu teman main saya karena usia kami tidak jauh, hanya 2,5 tahun. Jadi waktu kecil pindah-pindah ke Kota Minyak, besar bersama, temannya juga nggak jauh beda. Itu yang paling membekas. Tadi ada kabar dari anak istri katanya Marisa sendiri jatuh pada saat di ruang apa? Oh enggak ada. Tidak ada jatuh Enggak ya? ada. Di ruang keluarga. Enggak, di ruang di kamar tidurnya enggak ada apa-apa. Di kamar tidurnya aja udah aja. Siapa yang pertama kali menemukan? Ya suaminya lah, bukan di ruang tidur kok. Ya suaminya yang tahu. Udah dalam keadaan tidak bergerak. Dalam kondisi seperti itu kan nggak bisa. Kita sebagai orang yang tinggal di Jakarta kan hanya rumah sakit besar yang bisa mendatangkan dokter, atau kami yang untuk datang ke rumah sakit kan untuk mendapatkan kepastian kondisi terakhir. Jadi ya seperti itu. Jadi setelah tahu tidak bergerak, dibawa ke rumah sakit untuk memastikan, dan akhirnya keluar surat kematian pada pukul 00.43. Kalau dari dokter penyebabnya apa? Enggak. Ajal. Kita harus yakin bahwa ajal itu bisa datang tanpa alasan. Datang aja, udah menjemput, memang waktunya kembali ya kembali. Ini menjadi sebuah warning buat kita semua bahwa jangan lalai dalam hidup, menjalankan tugas dengan baik, menjadi manusia yang bisa melakukan banyak hal buat orang lain. Mas Ica sempat ngobrol kan sebelum Ica wafat itu ada yang diobrolkan sesuatu apa? Kalau itu wilayah privasi keluarga mereka, harusnya tanya langsung kepada suaminya. Saya sebagai adik kan tinggal sudah beda rumah. Tetapi kalau lihat dari kondisi Ikang sangat rapuh, karena kondisi mendadak ini membuat dia masih belum bisa melihat realitanya seperti apa. Jadi kita tahan waktu untuk bertanya langsung kepada Ika. Semoga dalam beberapa hari ini didampingi oleh adik-adiknya bisa lebih kuat. Soalnya kakak tahu anaknya sempat ngomong titip dimakamkan di TPU di TPU Tanah Kusuma. Oh, ya namanya juga kalau apa ya, bukan ibu-ibu, tapi kalau orang yang sudah berusia tidak muda lagi, kan sering tercetus itu, kalau saya nggak ada, saya maunya
tanah kusir, pokoknya tanah kusir. Kenapa tanah kusir? Karena mereka tinggal tidak jauh daripada tanah kusir, sementara kalau keluarga itu kan ada di pemakaman karet, jadi akhirnya tanah kusir. Jadi sempat berjibaku Eki, terutama untuk urusin bagaimana KTP yang Tangsel bisa masuk ke wilayah tanah kusir TPU yang wilayah DKI seperti itu, dan akhirnya dapatlah di tulisan yang ada di sana. Oh enggak, itu langsung aja. Terima kasih Pak Saleh. Baik Tribuners, itu dia tadi wawancara bersama adik dari Mulia Marisahak, yaitu Soraya menjelaskan lagi meninggalnya sang kakak. Bintaro, Tangerang Selatan, di mana banyak orang-orang yang melayat di kediaman Marisahak. Tadi sudah ada petugas yang lebih dulu datang dan menyalakan sahabatnya. Dan menyalakan sahabatnya sebelumnya tidak keterangan Marisahak mengenai kronologi meninggalnya. Sebelum wafat, Marisahak beraktivitas seperti biasa kemarin, termasuk pada malam hari beliau berkumpul bersama keluarga di rumah, kemudian masuk ke ruangan, dan di situ kemudian Marisahak tidak bergerak. Akhirnya keluarga berkoordinasi untuk membawa sang artis ke rumah sakit Premier Bintaro. Sampai di rumah sakit Premier Bintaro, Marisahak dinyatakan meninggal dunia oleh dokter, dan dari keterangan pihak rumah sakit pun tidak ada gejala apapun, riwayat apapun yang menyebabkan Marisahak meninggal dunia. Memang kata Soraya, meninggalnya Marisahak ini adalah ajal, jadi tidak ada riwayat penyakit atau asal gawat. Baik, itu benar kabar duka datang dari istri Kang Fauzi Marisahak yang meninggal dunia pada pukul 00.43 Rabu dini hari tadi, di mana menurut keterangan dari adik dari Marisahak ditemukan sudah tidak sadarkan diri di kamarnya atau yang berada di rumah duka kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, dan kemudian keluarga langsung membawa Marisahak ke rumah sakit Premier Bintaro, yang kemudian lalu dinyatakan Marisahak meninggal dunia pada pukul 00.43 waktu Indonesia bagian barat. Soraya sendiri memastikan sang kakak tidak memiliki riwayat penyakit apapun, namun meninggalnya Marisahak merupakan ajal yang memang tidak diketahui oleh siapapun dan meninggal secara tiba-tiba. Dan rencananya jenazah dari Marisahak akan dimakamkan
sore nanti di tempat pemakaman umum TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan sekitar pukul 3 sore. Sejauh ini pantauan Tribuners di rumah duka, rakyat sudah mulai berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada istri dari penyanyi Ikang Fauzi. Tadi juga Tribuners terlihat Rano Karno hadir untuk mengucapkan bela sungkawa. Minjem. Berdasarkan informasi tambahan, jika jenazah dari Marisahat tadi sudah tiba sejak tadi pagi di rumah duka kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, dan saat ini terdengar dari luar rumah duka para pelayat sudah mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran untuk mendoakan jenazah dari istri musisi Ikang Fauzi berada di rumah duka kawasan Bintaro, Tangerang. Untuk informasi tambahan Tribuners, Marisahat meninggal dunia pada Rabu dini hari tadi sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut kronologi dari Soraya, yaitu adik dari Marisahat, dijelaskan bahwa sang kakak masih sempat beraktivitas di rumahnya yang kemudian ditemukan tidak sadarkan diri di kamar dari Marisahat. Keluarga atau Ikang Fauzi yang menemukan Marisahat tidak sadarkan diri sempat panik dan langsung membawa istrinya itu ke rumah sakit Premier Bintaro, Tangerang. Namun sayang
nyawa dari Marissa Haque sudah tidak bisa lagi diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada Rabu dini hari tadi sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia bagian Barat. Rencananya jenazah dari Marissa Haque akan dimakamkan di taman atau tempat pemakaman umum atau Tanah Kusir yang akan diberangkatkan dari rumah duka sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Lebih lanjut, Tribuners, berdasarkan informasi tadi, memang kondisi dari Ikang Fauzi diungkap oleh sang sahabat, di mana Ikang Fauzi masih syok dan berduka kehilangan istri tercintanya Marissa Haque. Dijelaskan jika mata dari Ikang Fauzi sembab menangisi kepergian sang istri dan kemudian itu pun dengan anak-anaknya, dan keluarga berusaha untuk menguatkan dari Ikang Fauzi dan juga anak-anak Marissa Haque. Video udah lu bikin dulu. Taruh. Tapi naikin putri. Boleh? Ngutip gue dari mana? Ngutip. Ada gue di beda ranah aja sih. Iya. Penting banyak aja deh. Kita tutup itu dikit. Kita tuh bapak tuh kira-kira tuh udah bikin lah. Sore sampai jam 3 deh. Kondisi terkini Tribuners di rumah duka Marissa Haque kawasan Bintaro Tangerang Selatan sudah mulai berdatangan rekan-rekan sejawatnya, yang begitu pun dengan karangan bunga. Rencananya jenazah dari Marissa Haque akan dimakamkan sore nanti pukul 3 di tempat pemakaman umum TPI Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
Ya, Tribun sini dia teman Rano Karno atau Bang Dul hadir. Bisa apa? Maaf. Bikin suasana dan rilisan musik aja. Bang, maaf bang. Ya. Up. Oke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami keluarga besar Perfilman sangat berduka mendengar berita bahwa Mbak Ica yang saya kenal meninggal dunia ke depan. Saya tidak sempat bicara dengan Mas Ikang karena kita tahu sekeluarga sedang berduka. Tapi saya sangat yakin bahwa Mas Ikang dan semua keluarga menerima musibah. Mbak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum keluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haq itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Tabak. Kami syuting di Sambas, jauh. Lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya pertama. Walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film. Dan juga Mbak Ica ini juga aktif di Sekolah Tika. Jadi sebagai teman saya cukup dekat dengan Mbak Marissa. Mungkin itu yang bisa saya jujur lama nggak ketemu beliau. Ya mungkin lebih dari 15 tahun. Ya beliau kan lebih banyak di dunia pendidikan sebetulnya, tidak di dunia keartisan. Walaupun mungkin sekali-kali beliau main, tapi memang kalau kita lihat gelarnya kan memang beliau ini senang belajar sekali. Dia apa ya? Ya, dia tidak mengejar karir di bidang keartisannya, tapi memang mengejar karir di bidang pendidikan. Saya tadi melihat berita bahwa kemarin beliau masih ngajar. Ya, ada mengajar di sebuah lembaga pendidikan di daerah Kemang. Saya tadi baru terima foto, kata 2 hari yang lalu. Tadi malam kemarin masih foto-foto, nggak ada tanda-tanda sakit. Ya tadi saya ketemu Pak Soraya, ada yang baca. Ternyata semalam itu Sikang menemukan beliau sudah tidak ada di dalam kamar. Itu yang saya tahu. Saya juga tidak ingin bertanya lebih banyak karena sedang berduka. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat perfilman yang telah mengirimkan doa. Mudah-mudahan Mbak Ica ini husnul khotimah. Saya enggak sempat bertanya, tapi tadi saya ketemu Mbak Soraya, saya tanya. Enggak sempat masuk. Ya, beliau sudah nggak ada, artinya sudah tertidur dan Jadi tadi Tribuners mau mewawancara dengan Rano Karno atau Bang Dul yang Mas Ikangnya kaget banget, pasti apalagi kaget, kita semua kaget, teman-teman semuanya kaget. Masih mengikuti teman syutingnya. Siang ya agak baru banyak yang hadir ya, insya Allah pada rame-rame mau diskusi, insya Allah. Mas Ikangnya masih
misalnya menangis kah atau bengong atau gimana gitu Mbak Cici? Matanya sih udah sembab ya, pasti nangis dan masih terpukul lah di depan jenazah. Ya aku sih ngerti banget. Yang penting aku sebagai teman nggak bisa nolong apa-apa, aku hanya bisa menyolatkan aja. Mudah-mudahan itu bisa meringankan. Dan aku juga mohon kepada teman-teman yang mungkin nanti hadir, tolong sholatkan saja, karena hanya itulah yang bisa kita bantu di sana supaya lancar. Insya Allah 40 orang yang menyolatkan insya Allah mudah. Makasih Mbak Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tribuners, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimana telah berpulang rahmatullah istri dari Kang Fauzi, yaitu Marissa Haque, yang kabarkan meninggal dunia pada pukul 2 dini hari tadi di kediamannya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Berdasarkan informasi Nurul, Kang, ketinggian Kang. Udah ketinggian. Baru datang. Berapa sih? Ya tadi itu ya, Tribuners, Rano Karno hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah dari Marissa Haque, istri dari penyanyi Kang Fauzi, yang telah hadir tadi sekitar pukul 9:05 waktu Indonesia Barat menerima duka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Berdasarkan informasi yang didapat, jika Marissa Haque tidak memiliki riwayat penyakit apapun, namun tadi berdasarkan wawancara oleh sang adiknya Saraya Haque pada hari Kamisnya atau Rabu maksud saya, Marissa Haque masih sempat berkumpul bersama keluarga. Namun saat itu juga Marissa Haque disebut sudah lagi tidak sadarkan diri, yang membuat keluarga langsung membawa Marissa Haque ke Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang, yang kemudian lalu dinyatakan meninggal dunia pada pukul 2 dini hari tadi. Saat ini berdasarkan informasi lanjutan, jenazah sudah tiba sejak tadi pagi. Para pelayat sudah mulai berdatangan untuk memberikan peringatan terakhir kepada mendiang Marissa Haque. Nanti kita informasikan lagi ya teman-teman. Baik Tribuners, ada pun jenazah dari Marissa Haque akan dimakamkan hari ini sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat berdasarkan informasi yang tertulis
di depan rumah duka. Rencananya pemakaman akan dilakukan atau akan berlangsung di tempat pemakaman Tanah Kusir Blok A1 Blok 36, dan jenazah akan dibawa dari rumah duka menuju TPU sekitar pukul 3 sore nanti. Lebih lanjut, para pelayat juga sudah mulai berdatangan. Sejauh ini awak media bisa menunggu di depan dari rumah duka Marisahuk. Terus diketahui jika terjadi penyanyi Kang Fauzi Marisahuk meninggal dunia pada pukul 2 dini hari tadi, di mana menurut keterangan Marisahuk sudah tidak sadarkan diri di rumah, padahal masih sempat bertemu dengan keluarga, dan kemudian keluarga membawa Marisahuk ke rumah sakit Premier Bintaro Tangerang Selatan, dan pihak rumah sakit menyatakan jika Marisahuk meninggal dunia. Kalau ditanya ada penyakit apa, tidak ada penyakit apa-apa, kondisi baik-baik saja semuanya. Ya, namanya ajal. Ya, sudah, manusia kan bisa menghadap kepada Sang Pencipta, bisa melalui berbagai macam cara. Ada yang melalui penyakit, ada yang di usia muda, atau dengan cara yang tidak dapat diduga. Dan saya pikir ini salah satu yang didapat oleh kakak saya. Mbak Soraya terakhir berkontak dengan almarhumah kapan? Terakhir berkontak saya sekitar 2 bulan lalu lah. Tapi lebih banyak untuk kontak sama Kang dan anak. Kalau pertemuan terakhir kapan? Ya 2 minggu, 2 bulan. 2 bulan yang lalu juga. Terkait dengan urusan sekolah. Pelajaran terbesar dari kakak sendiri apa? Saya? Oh, kami ini 3 saudara perempuan semua. Saya anak nomor 2, Marisa nomor 1, dan masih ada adik saya. Punya 3 bersaudara perempuan yang dibesarkan secara mandiri. Saya pikir kami masing-masing mempunyai keleluasaan untuk membentuk karakter masing-masing.
dan setiap saudara pasti punya pilihan hidup dengan caranya, dengan polanya, dan saya pikir kami bertiga sudah punya keluarga masing-masing dengan polanya sendiri-sendiri dan kami saling menghargai atas pilihan masing-masing. Tapi lepas daripada itu, yang namanya bersaudara tetap saudara, tetap patah hati. Tapi ya, emang ini jalannya. Sifat apa yang paling membekas di Mbak Soraya? Teman main waktu kecil. Ica itu teman main saya karena usia kami tidak jauh, hanya 2,5 tahun. Jadi waktu kecil pindah-pindah ke Kota Minyak, besar bersama, temannya juga nggak jauh beda. Itu yang paling membekas. Tadi ada kabar dari anak sebelah katanya masih sendiri jatuh pada saat di ruang apa? Oh enggak ada. Tidak ada jatuh. Enggak ada. Memang Enggak, di ruang di kamar tidurnya enggak ada apa-apa. Di kamar tidurnya aja udah aja. Siapa yang pertama kali menemukan? Ya suaminya lah, bukan di ruang tidur kok. Ya suaminya lah yang tahu. Udah dalam keadaan tidak bergerak. Dalam kondisi seperti itu kan nggak bisa. Kita sebagai orang yang tinggal di Jakarta kan hanya rumah sakit besar yang bisa mendatangkan dokter atau kami yang untuk datang ke rumah sakit kan untuk mendapatkan kepastian kondisi terakhir. Jadi ya seperti itu. Jadi setelah tahu tidak bergerak dibawa ke rumah sakit untuk memastikan dan akhirnya keluar surat kematian pada pukul 00.43. Kalau dari dokter penyebabnya apa? Enggak. Ajal. Kita harus yakin bahwa ajal itu bisa datang tanpa alasan. Datang aja, udah menjemput, memang waktunya kembali ya kembali. Ini menjadi sebuah warning buat kita semua bahwa jangan lalai dalam hidup, menjalankan tugas dengan baik, menjadi manusia yang bisa melakukan banyak hal buat orang lain. Mas Ica sempat ngobrolkan sebelum Ica wafat itu ada yang diobrolkan sesuatu apa? Kalau itu wilayah privasi keluarga mereka, harusnya tanya langsung kepada suaminya. Saya sebagai adik kan tinggal sudah beda rumah. Tetapi kalau lihat dari kondisi Ikang sangat rapuh karena kondisi mendadak ini membuat dia masih belum bisa melihat realitanya seperti apa. Jadi kita tahan waktu untuk bertanya langsung kepada Ika. Semoga dalam beberapa hari ini didampingi oleh adik-adiknya bisa lebih kuat. Soalnya kakak tahu anaknya sempat ngomong titip dimakamkan di TPU di Kota Tanah Kusir. Oh, ya namanya juga kalau apa ya, bukan ibu-ibu tapi kalau orang yang sudah berusia tidak muda lagi kan sering tercetus itu kalau saya nggak ada saya maunya di Tanah Kusir, pokoknya Tanah Kusir. Kenapa Tanah Kusir? Karena mereka tinggal tidak jauh daripada Tanah Kusir, sementara kalau keluarga itu kan ada di pemakaman karet, jadi akhirnya Tanah Kusir. Jadi sempat berjibaku Eki, terutama untuk urusin bagaimana KTP yang Tangsel bisa masuk ke wilayah Tanah Kusir TPU yang wilayah DKI seperti itu, dan akhirnya dapatlah di tulisan yang ada di sana. Oh enggak, itu langsung dari Terima kasih Mas Soraya. Baik Tribuners, itu dia tadi wawancara bersama adik dari India Marisahat, yaitu Soraya, menjelaskan lagi meninggalnya sang kakak.
yang lebih dulu datang dan menyalakan sahabatnya. Dan menyalakan sahabatnya sebelum menyerah dia keterangan Saraya Haq mengenai kronologi Marisa meninggal dunia. Marisa meninggal dunia sebelum wafat. Marisa Haq beraktivitas seperti biasa kemarin, termasuk pada malam hari beliau berkumpul bersama keluarga di rumah, kemudian masuk ke ruangan, dan di situ kemudian Marisa Haq tidak bergerak. Akhirnya keluarga berkoordinasi untuk membawa sang artis ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Sampai di Rumah Sakit Premier Bintaro, Marisa Haq dinyatakan meninggal dunia oleh dokter, dan dari keterangan pihak rumah sakit pun tidak ada gejala apapun, riwayat apapun yang menyebabkan Marisa Haq meninggal dunia. Memang kata Soraya, meninggalnya Marisa Haq ini adalah ajal, jadi tidak ada riwayat penyakit atau sebelum wafat. Baik, itu benar kabar duka datang dari istri Kang Fauzi, Marisa Haq, yang meninggal dunia pada pukul 00.43 Rabu dini hari tadi, di mana menurut keterangan dari adik dari Marisa Haq ditemukan sudah tidak sadarkan diri di kamarnya atau yang berada di rumah duka kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, dan kemudian keluarga langsung membawa Marisa Haq ke Rumah Sakit Premier Bintaro, yang kemudian lalu dinyatakan Marisa meninggal dunia pada pukul 00.43 waktu Indonesia bagian barat. Soraya sendiri memastikan sang kakak tidak memiliki riwayat penyakit apapun, namun meninggalnya Marisa Haq merupakan ajal yang memang tidak diketahui oleh siapapun dan meninggal secara tiba-tiba. Dan rencananya jenazah dari Marisa Haq akan dimakamkan sore nanti di tempat pemakaman umum TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, sekitar pukul 3 sore. Sejauh ini pantauan Tribuners di rumah duka, rakyat sudah mulai berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada istri dari penyanyi Ikang Fauzi. Tadi juga Tribuners terlihat Rano Karno hadir untuk mengucapkan bela sungkawa.
berdasarkan informasi tambahan jika jenazah dari Marisahat tadi sudah tiba sejak dari pagi di rumah duka kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, dan saat ini terdengar dari luar rumah duka para pelayat sudah mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran untuk mendoakan jenazah dari istri musisi Ikang Fauzi berada di rumah kawasan Bintaro, Tangerang. Untuk informasi tambahan Tribuners, Marisahat meninggal dunia pada Rabu dini hari tadi sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut kronologi dari Soraya, yaitu adik dari Marisahat, dijelaskan bahwa sang kakak masih sempat beraktivitas di rumahnya yang kemudian ditemukan tidak sadarkan diri di kamar dari Marisahat. Keluarga atau Ikang Fauzi yang menemukan Marisahat tidak sadarkan diri sempat panik dan langsung membawa istrinya itu ke rumah sakit Premier Bintaro, Tangerang. Namun sayang, nyawa dari Marisahat sudah tidak bisa lagi diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada Rabu dini hari tadi sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia bagian Barat. Rencananya jenazah dari Marisahat akan dimakamkan di taman atau tempat pemakaman umum atau Tanah Kusir yang akan diberangkatkan dari rumah duka sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Lebih lanjut, Tribuners, berdasarkan informasi tadi, memang kondisi dari Ikang Fauzi diungkap oleh sang sahabat, di mana Ikang Fauzi masih syok dan berduka kehilangan istri tercintanya Marisahat. Dijelaskan jika mata dari Ikang Fauzi sembab menangisi kepergian sang istri, dan kemudian itu pun dengan anak-anaknya, dan keluarga berusaha untuk menguatkan dari Ikang Fauzi dan juga anak-anak Marisahat. Video udah lu bikin dulu. Taruh. Aku naikin ke boleh? Ngutip gue dari mana? Ngutip. Ada gue di beda ranah aja sih. Iya.
penting banyak aja deh. Sampai jam 3 deh. Kondisi terkini Tribuners di Rumah Duka Marisahak kawasan Bintara Tangerang Selatan sudah mulai berdatangan rekan-rekan sejawatnya yang begitu pun dengan karangan bunga. Rencananya jenazah dari Marisahak akan dimakamkan sore nanti pukul 3 di tempat pemakaman umum TPI Tanah Kusir, Jakarta Selatan.